Kembali lagi bersama kami di Jam Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang apa sih yang terjadi dengan pembebasan pajak dividen dan sebenarnya berapa sih tarif dividen atau tarif pajak dividen yang sebelumnya dikenakan kepada penerima dividen. Kita akan membahasnya dalam video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info penting lainnya. Kita mulai saja. Sebenarnya tarif pajak dividen dari dulu itu ya masa untuk penerima dividen itu sebesar 10%. Wah, 10% cukup banyak juga ya itu ya. Namun itu pun tergantung dari seberapa besar dividen yang kita dapatkan. Kalau misalnya kita dapatkan itu dalam jumlah yang banyak, misalnya ratusan juta ataupun miliaran, tentunya 10% itu cukup berpengaruh. Namun kalau misalnya kita dapatnya cuma ratusan ribu ataupun puluhan ribu, mungkin itu tidak terlalu berpengaruh 10% itu. Dan kita lihat apakah itu memang sangatlah menguntungkan untuk kita sebagai penerima dividen itu ketika dikatakan oleh pemerintah kita akan terbebaskan dari pajak dividen sebesar 10% itu. Kita lihat saja. Sebenarnya boleh dibilang ini adalah masa pandemi. Kita ingat bahwa tahun 2020 sendiri beberapa perusahaan yang biasanya setiap tahunnya membagikan dividen pun tidak membagikan dividen pada tahun 2020. Seperti beberapa emiten ataupun perusahaan besar, yaitu PPF atau Matahari Department Store, ataupun beberapa saham besar lainnya, ataupun beberapa perusahaan kecil lainnya. Dan sekarang kita lihat, itu terjadi ketika tahun 2020, ketika awal dimulainya krisis. Dan sekarang setelah berjalan 1 tahun, ekonomi masih belum membaik. Ini sekarang sudah memasuki ataupun sudah berada pada tahun 2021, di mana musim untuk pembagian dividen akan segera dimulai. Mungkin untuk perusahaan seperti BBCA ataupun perusahaan besar lainnya masih akan tetap membagikan dividen. Bisa jadi dalam jumlah yang jumbo seperti biasanya ataupun mungkin berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita lihat, tahun 2020 saja sudah banyak sekali perusahaan yang tidak membagikan dividen karena dengan alasan untuk menjaga kelangsungan perusahaan atau untuk menjaga keuangan perusahaan yang dikatakan bahwa bisnis berkurang cukup drastis, penjualan berkurang cukup drastis. Sekarang tahun 2021 di mana kita masih mengalami masa krisis, ekonomi masih belum membaik, penjualan bahkan ada perusahaan yang penjualannya lebih turun lagi dari tahun 2020. Seperti beberapa saham yang berada di industri garment, industri kebutuhan tersier, dan yang lain sebagainya. Lalu apakah mereka masih akan membagikan dividen? Kemungkinan besar tidak. Jadi sebenarnya yang kita dapatkan ataupun dividen yang kita dapatkan pada tahun 2021 ini kemungkinan sangat sedikit sekali. Bahkan kami kurang yakin bahwa perusahaan seperti BBCA ataupun perusahaan besar lainnya yang biasanya membagikan dividen atau Adaro Energi membagikan dividen dalam jumlah yang lebih banyak. Kemungkinan besar itu semua emiten itu membagikannya lebih turun daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tahu bahwa kita tidak bisa memaksa perusahaan tersebut. Kita tahu bahwa keuangan perusahaan di setiap negara di dunia saat ini memang sedang terpuruk. Namun itu tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan yang pada masa pandemi ini masih bertahan ataupun ekonominya bahkan membaik seperti perusahaan yang membuat masker ataupun yang berada di alat kesehatan, kimia farma dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu tergantung kepada saham apa yang kita miliki. Jika kita memiliki saham yang atau perusahaan yang saat ini penjualan mereka naik ataupun ekonomi mereka masih stabil dan keuangan mereka sudah menjadi cukup kuat, maka kemungkinan itu akan membagikan dividen kepada kita. Namun jika kita memiliki saham ataupun emiten ataupun perusahaan yang saat ini di tengah pandemi ini ekonominya masih belum membaik ataupun penjualannya turun, keuangannya sedikit bermasalah ataupun yang lain sebagainya, mungkin kita tidak akan mendapatkan dividen ini. Jadi boleh dibilang sebenarnya tidak cukup berpengaruh kalau bagi kami, karena 10%
itu tergantung juga pada perusahaan apa yang kita miliki saat ini. Ya, mungkin beruntung bagi Anda yang memiliki perusahaan yang ekonominya sedang baik saat ini. Jadi, kami terus mendukung kebijakan pemerintah karena dengan membebaskan pajak dividen secara tidak langsung, maka itu juga akan menambah pendapatan masyarakat. Dan otomatis jika pendapatan masyarakat itu meningkat, kemungkinan masyarakat akan mengkonsumsi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan sehingga ekonomi dapat menjadi lebih baik. Jadi kami 100% mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.